Pemirsa, pemerintah bersama masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk merawat dan menjaga keberagaman di tengah berbagai ancaman terhadap pluralisme di tanah air, dan selain itu kematangan bangsa dalam menjaga ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan menjadi kunci merawat perbedaan. Keberagaman selalu menjadi kekuatan dan kekhasan yang melekat sebagai jati diri bangsa Indonesia. Perbedaan ras, agama, suku, adat, dan budaya menjadi pembeda kita dari bangsa-bangsa lainnya. Namun di tengah berbagai persoalan bangsa dewasa ini, pluralisme yang kita miliki menghadapi berbagai tantangan tersendiri. Berbagai persoalan itulah yang menjadi pembahasan webinar yang digelar Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Badan Litbang Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan, tantangan terberat pluralisme di Indonesia saat ini yaitu penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial yang seringkali memecah belah persatuan. Untuk itu, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang keberagaman harus menjadi perhatian utama semua pihak. Kalau tidak dipelihara, dirawat, disayangi, dicintai oleh kita semua, maka kekuatan yang sungguh luar biasa ini akan menjadi kendala permasalahan dalam mewujudkan cita-cita luhur mengapa kita berada di dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi menjelaskan, instrumen hukum di Indonesia dalam konteks keberagaman saat ini masih bersifat abstrak. Pasalnya, saat ini masih banyak pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan diskriminatif terhadap kelompok gender, agama, dan ras tertentu. Menurutnya, isu seperti itulah yang seringkali merusak cerminan pluralisme di Indonesia. Bagaimana agar peraturan daerah di kabupaten kota itu tetap mengedepankan atau berparameter hak asasi manusia. Contoh yang lalu ada peraturan daerah yang mendiskriminasi kepada kaum perempuan, sehingga manakala ada perempuan yang berdiri di satu tempat, di tempat umum yang di atas jam 10 dianggap dia telah melakukan pekerjaan-pekerjaan asusila. Nah, ini kan yang seperti ini kita harus lakukan pemberian pemahaman agar sebuah peraturan daerah tidak boleh mencerminkan diskriminasi dan ketidakadilan. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Lemhanas, Agus Wijoyo mengatakan, polemik yang muncul dari perbedaan dapat ditekan oleh ketahanan nasional. Menurutnya, kunci dari pemeliharaan pluralisme ada pada kematangan bangsa, menjaga ketahanan semua aspek ideologi, politik, ekonomi, hingga pertahanan dan keamanan. Fundamental ideologinya bagus, fundamental politiknya bagus, fundamental ekonominya bagus, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Hanya apabila 5 aspek itu bagus, kita bisa mengatakan ketahanan nasional itu baik sebagai hasilnya, dan demikian mampu untuk merespons mencegah dampak negatif dari pluralisme. Lewat serangkaian kegiatan ini, Kementerian Hukum dan HAM berharap masyarakat dapat terus merawat keberagaman. Merawat keberagaman menjadi instrumen penting untuk tetap mempertahankan kebinekaan Indonesia. Cinta Zanidia, Krisdianto Budi Santoso, Berita 1, Jakarta.